Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azami Allah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini di Maktab Jaliyah Haji Salama Jeddah, Saudi Arabia, dan juga ikhwah para pendengar setia Radio Bin Baz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini, hari Jumat pagi tanggal 28 November bertepatan dengan 6 Safar, kita insyaallah akan mengkaji yang berkenaan dengan ayat-ayat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tauhid. Ya. Pada pekan yang lalu telah kita sama-sama simak bahwasanya bernadar kepada selain Allah, ya, termasuk syirik, dan bila mana kita bernadar karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita melaksanakannya. Begitu pula bahwasanya tatkala kita melewati suatu tempat yang angker, lalu kita minta perlindungan kepada penghuni tempat tersebut, itu suatu hal yang dilarang, termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin telah kita ambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang bab tauhid. Dan ikhwah, bila perlu antum ketahui bahwasanya mengobati umat ini selayaknya kepada siapapun yang berdakwah, para dai, para ustaz, ya, untuk mengobati umat ini dari mulai menjelaskan bab-bab yang berkenaan dengan tauhid, ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan tauhid. Walaupun dengan penjelasan secara singkat, inilah yang akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bukan dengan cara membawa permasalahan-permasalahan yang diambil dari barat umpamanya, dengan itu semuanya akan mengkeruhkan kaum muslimin, bukan dalam rangka berdakwah, seperti demo-demo, ya, atau juga dengan cara menggibah secara tidak langsung di Facebook, di WhatsApp, ya, itu bukan dakwah. Sekali lagi, itu bukan dakwah. Apalagi sekarang ini lagi sedang ini rame di pemerintahan kita, ya, dengan tanpa sadar kita ini telah menggibah kepada saudara kita yang sesama juga tak boleh menggibah, apalagi kepada pemimpin. Maka sebaiknya tatkala kita mengetahui bahwasanya yang selayaknya kita lakukan itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dengan emosi, dengan emosional, bukan. Jadi sekali lagi bahwasanya yang akan memberikan manfaat kepada kenyataan umat, mengobati umat
dengan menjelaskan akidah yang benar, ya, menjelaskan tauhid yang sahih, berdakwah kepada akidah yang benar. Inilah yang akan memberikan manfaat. Ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang keberapa? Ke-14. Ya, bab yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullah, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk syirik an yastaghith, meminta perlindungan di waktu sempit, ya, sangat sempit sekali, bi ghairillah, kepada selain Allah, aw yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Ya. Ikhwah billah, bab ini masih menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan yang terjerumus padanya sebagian manusia, di sebagian manusia. Ya. Maka minasyirki, termasuk syirik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan termasuk syirik di sini adalah syirik besar. Termasuk syirik besar adalah yang meminta perlindungan di waktu sempit kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Jadi kepada makhluk yang mana makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya, kecuali hanya Allah sajalah yang mampu. Karena kalau seandainya manusia itu mampu untuk melakukan, ya, misalnya seperti kaum Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa taala menghadapi musuh, berarti mampu Nabi Musa pada waktu itu untuk ditolong. Maka suatu perkara yang mampu untuk dilakukan berarti tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sinilah yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, kecuali hanya Allah saja, minta kemanfaatan, minta agar tertolaknya madarat. Nah, yang seperti ini hanya milik Allah saja. Hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat, hanya Allah lah yang bisa memberikan, yang menolak madarat. Jadi termasuk syirik besar yang meminta pertolongan di waktu sempit kepada selain Allah, kepada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan perkara tersebut kecuali hanya Allah saja. Jadi yang dimaksud istighosah di sini adalah talabul ghaus, minta pertolongan, dan tidaklah minta pertolongan kecuali dalam waktu sangat sempit sekali. Istighosah itu yang dimaksud dengan istighosah, di waktu sangat sempit sekali. Aw yad'u ghairahu, termasuk syirik kepada Allah yang minta kepada selain Allah. Doa lebih umum, ya kan? Doa itu lebih am, baik di waktu sempit maupun di waktu leluasa. Maka menggabungkan atau mengatapkan doa kepada istighosah dalam rangka mengatapkan, menggabungkan yang umum kepada yang khusus. Jadi wabillah, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan bahwasanya istighosah kepada makhluk itu ada dua macam. Pertama, minta atau istighosah kepada makhluk pada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Maka ini termasuk syirik besar. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik besar. Yang kedua, ya, istighosah yang kedua adalah yang minta atau istighosah kepada makhluk yang mampu dilakukan oleh makhluk itu. Seperti manusia meminta pertolongan kepada yang lainnya untuk membantu dia di waktu perang umpamanya. Dalam rangka menghadapi musuh, ini diperbolehkan. Sebagaimana telah tadi dijelaskan, seperti Nabi Musa diminta pertolongan oleh kaumnya untuk
melawan musuhnya. Ya. Kemudian tentang masalah doa, aw yad'u ghairahu, dan berdoa kepada selain Allah. Doa itu ada dua macam, ya kan? Doa apa? Doa ibadah dan doa masalah. Kalau doa ibadah apa? Yang dimaksud doa ibadah adalah menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu namanya doa ibadah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim misalnya. Itu bisa. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan doa masalah apa? Meminta kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terkandung dalam surat Al-Fatihah itu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dari alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji, ini sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi pokoknya, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk doa ibadah. Maliki Yaumiddin juga termasuk ibadah, menyanjung Allah yang apa? Yang merajai hari pembalasan, itu juga doa ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ila akhiri. Iyyaka na'budu doa ibadah apa? Bukan. Iyyaka na'budu sampai akhir itu adalah doa masalah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dibagi dua bagian. Qasamtu salat. Salat di sini kan doa tuh. Salat. Di sini sama salatan. Jadi Al-Fatihah itu dinamai salat karena di sana adalah doa. Yang antaraku dan antara hambaku dua bagian. Awal pertama adalah doa ibadah dan yang akhirnya adalah doa masalah. Jadi intinya ikhwan fillah bahwasanya kalau meminta kepada selain Allah, baik itu doa ibadah maupun doa masalah kepada selain Allah, termasuk syirik besar. Dalilnya apa? Qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Minadh dhalimin. Ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Begitu. Ya, Yunus ayat 106. Ya. Dalam ayat ini khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, wala tad'u. Nabi Muhammad dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah. Janganlah kamu Muhammad meminta atau berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau dalam kaidah tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ibrahnya kepada semuanya, kepada umatnya. Jadi kalau seandainya Nabi kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, begitu pula umatnya pun dilarang untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Jadi ini adalah seruan secara umum kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Jadi wala tad'u min dunillah ay ghairillah. Janganlah kamu Muhammad minta kepada selain Allah, ya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak akan memberikan madarat kepadamu. Ma di sini adalah mausulah, artinya adalah alladzi, ya. Ma di sini adalah mausulah bukan ma
zaidah, bukan makna larangan, bukan. Tapi ma mausulah, alladzi artinya. Alladzi, jadi ma la yanfa'uka wa la yaduruk. Alladzi la yanfa'uka wa la yaduruk. Yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan yang tidak memberikan madarat kepadamu. Ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jadi wafillah, setiap yang diminta selain Allah tidak akan memberi manfaat dan tidak akan memberikan madarat. Apakah batu bisa memberikan manfaat? Apakah kuburan bisa memberikan manfaat? Apakah pohon-pohon bisa memberikan manfaat? Sama sekali tidak. Walaupun mungkin nanti datang syaitan untuk menyesatkan manusia, karena syaitan itu bisa menyerupai manusia yang ada di kuburan. Dia datang berubah wujudnya seperti manusia yang ada di kuburan, lalu langsung berbicara. Atau kadang setan itu mencuri harta dari yang lain untuk diberikan kepada yang meminta dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Pada dasarnya manusia yang meminta kepada yang ada di kuburan itu meminta atau beribadah kepada syaitan. Sedangkan si mayit sama sekali tidak mengetahui. Sama sekali tidak mengetahui. Dia itu sedang sibuk dengan dirinya. Apakah dia itu nanti mendapatkan kenikmatan setelah dibangkitkan pada hari kiamat? Apakah nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang meminta kepada selain Allah adalah berarti menyembah kepada syaitan. Iya. Jadi wahbillah, di sini dikatakan fa in fa'alta, jikalau engkau melakukan. Jikalau Nabi Muhammad SAW melakukan, yaitu berdoa kepada selain Allah, tapi ini suatu perkara iftiradi dan tidak akan terjadi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak akan mungkin meminta kepada selain Allah. Kalau seandainya, tapi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada Rasulullah dan juga tidak akan memberikan madarat kepada Rasulullah, dan memang mustahil kalau seandainya Rasulullah meminta kepada yang tidak akan memberikan manfaat kepadanya dan tidak pula memberikan madarat kepadanya, tidak akan mungkin. Tapi kalau seandainya Nabi SAW melakukannya, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia termulia, sebaik-baiknya manusia, maka Nabi Muhammad SAW kalau melakukan perbuatan tersebut termasuk orang yang zalim. Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau orang yang tadinya yang paling baik, semulia-mulianya manusia, ketika meminta kepada selain Allah dikatakan oleh Allah termasuk orang yang zalim, di bawah derajat Nabi Muhammad SAW lebih utama lagi apabila berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah billah, yang dimaksud dengan zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya kan? Atau dengan bahasanya, kalau Anda wahai Muhammad melakukan, karena meminta itu juga untuk memberikan kemanfaatan. Seperti dalam ayat-ayat yang lain, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemadaratan, hal hunna kasyifatu dzurri, apakah ada orang yang bisa membuka kemadaratannya? Au aradani bi rahmatin, kalau seandainya Allah menginginkan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmat, apakah ada yang bisa menahan rahmat Allah? Sama sekali tidak ada. Berarti yang memberikan manfaat, yang menolak madarat hanya Allah saja. Sedangkan yang diminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu melakukan hal itu. Jadi wahbillah, ini mesti diyakini di dalam jiwa kita. Jadi keyakinan yang tidak bisa goyah, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya yang memberikan manfaat, yang menolak madarat hanya Allah saja. Selain itu tidak ada.
Jadi yang mesti berhak untuk diminta kebaikan hanyalah Allah. Yang mesti berhak untuk diminta dalam rangka menolak kejahatan, kemadaratan hanya Allah saja. Karena selain Allah tidak memiliki apapun. Ya. Ini mesti kita yakini. Jadi wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Ya kan? Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah akan mengenakan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faedah yang dapat kita petik dari ayat ini, ya. Pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyati litafarrudihi bitauhidir rububiyyati. Ya. Wajibnya mengesahkan Allah dalam mentauhidkan, dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah, karena keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus, dalam mengatur alam ini. Ya. Yang kedua, butlanu du'ai ghairillah, kebatilan berdoa kepada selain Allah li'azzihi, karena kelemahannya, an-naf'in, untuk memberikan manfaat, manda'ahu, kepada orang yang meminta kepadanya, wadaf'id dhari anhu, dan dalam rangka untuk menolak madarat dari yang meminta. Jadi faedah yang kedua, kebatilan berdoa kepada selain Allah karena kelemahan yang diminta untuk memberikan manfaat, ya, dan juga untuk menolak madarat kepada yang meminta. Lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang ketiga, isbatul masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan kehendak hanya milik Allah saja. Yusibu bihi may yasha'u, orang yang Allah kehendaki min ibadi. Jadi menetapkan kehendak hanya milik Allah saja. Sebagaimana yang telah aku ketahui bahwasanya rukun mengimani takdir itu ada berapa? 4. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, yang keempat adalah al-khalaq. Ilmu, catatan, kehendak, dan ciptaan. Semuanya itu Allah telah mencatatnya fi batni ummikum. Nah, mikun. Dan dia mulai dari perut ibu rahim, Allah telah mencatat dan diperintahkan kepada malaikat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi fasakiyun aw sa'idun. Sudah dicatat, sudah dikehendaki, sudah diketahui oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, As-Sadiqul Masduq, sebagaimana yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi di sini ikhwah, may yasha'u min ibadi. Allah akan meletakkan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hambanya. Jadi menetapkan masyiah itu hanya milik Allah saja. Ya. Sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, faedah yang keempat adalah isbatu sifatayil maghfirati warahmati lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalih. Menetapkan dua sifat Allah, ampunan dan sifat kasih sayang bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Ya. Menetapkan dua sifat Allah, yaitu sifat ampunan dan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Ya. Kemudian ikhwah billah, muallif rahimahullah melanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenaan dengan bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'buduhu
washkuru lahu ilaihi turja'un. Al-Ankabut ayat 17. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu indallahi ar-rizqa." Maka hendaklah kamu mencari rizki di sisi Allah. Ayat yang sebelumnya sempurnaannya itu adalah innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang beribadah kepada selain Allah mereka tidak akan memiliki rizki bagi kalian. Karena mereka tidak memiliki rizki, karena selain Allah itu tidak memberi rizki, tidak akan mengaruniai rizki. Fabtaghu indallah, maka hendaklah kamu mencari di sisi Allah rizki. Wa'buduhu waskuru lahu, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan hendaklah kalian bersyukur hanya kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini ikhwah billah memberikan penjelasan kepada kita. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang berdoa kepadanya. Fa innallaha qaribun mujibun liman da'ahu. Allah itu dekat, pasti akan mengabulkan bagi orang yang berdoanya. Jadi hendaklah kita minta rezeki dari Allah. Allah itu dekat, akan mengabulkan kepada orang yang berdoa kepadanya. Jangan sampai kita minta rezeki kepada selain Allah. Makanya jangan sampai kita meminta rezeki kepada berhala. Kita minta rezeki kepada yang tidak memiliki sesuatu. Kita minta rezeki dengan benda-benda, ya, pohon-pohon, batu-batu. Jangan. Mereka tidak memiliki sedikit pun rezeki. Tapi yang mesti kita lakukan apa? Minta rezeki kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Betul? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Jadi jangan sampai ada di dalam hati kita itu keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Waskuru lahu, dan hendaklah kalian bersyukur hanya kepada Allah. Jadi ini ikhwah fillah, ayat ini memberikan bimbingan. Allah memberikan bimbingan kepada para hambanya agar tidak meminta rizki dari selain Allah, dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, dan tidaklah mereka itu beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya apabila mereka beribadah kepada Allah, Allah akan mengaruniai mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Adanya paceklik, krisis moneter, ya. Krisis dengan berbagai macam krisis, ya. BBM naik. Ya, BBM naik katanya tuh. Dikembalikan kepada siapa itu semuanya? Karena kemaksiatan. Bukannya menuntut terus, introspeksi kepada diri masing-masing. Dan harus bergerak semuanya para dai, para ustadz, dengan adatnya moneter seperti ini untuk berdakwah terus ke seluruh pelosok yang ada di kampung, di mana-mana saja yang tidak mendengar, seperti siaran radio umpamanya, untuk berjuang, menolong dan mencintai kaum muslimin yang belum mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi bertambah semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun dari tidurnya. Kita semuanya juga yang sudah memahami sedikit masalah, kita sampaikan. Karena itu keberkahan ilmu itu adalah tatkala disampaikan kepada yang lain. Ya. Jadi ikhwah fillah, jadi dari sini dapat kita pahami bahwasanya yang membuat seret susah rezeki itu adalah disebabkan kekufuran dan kemaksiatan. Karena orang yang beribadah itu akan mudah.
rizkinya, akan dimudahkan rizkinya. Jadi segala apa saja kemakmuran, kebaikan, rizki-rizki, maka sebabnya adalah ketaatan dan ibadah. Kalau seandainya bukan karena ibadah, tapi ternyata banyak rizkinya, Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan dia agar terus bertambah di atas kesesatan, di atas dosa, nanti dia kaget pada hari kiamat. Allah langsung siksa. Bukan berarti Allah mencintai orang yang memiliki harta, memiliki rezeki yang banyak bila mana tidak dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Adapun yang mudah rezekinya dan dia ahli ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala memang berjanji kepada orang yang ahli ibadah itu akan mudah rezekinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Harus yakin. Fabtagu indallaha rizq. Minta rizki kepada Allah, minta keberkahan. Bila mana, dan keberkahan itu akan didapat bila mana orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak taat kepada Allah, hartanya banyak, hilang begitu saja. Cepat habis ibadah, hilangnya cepat, habisnya cepat. Berarti tidak ada berkah dari harta yang dia dapatkan. Ya, kita harus memohon kepada Allah selalu keberkahan. Di hari Jumat yang mubarakah ini, maka hendaklah kita selalu bersalawat kepada Nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi, dan juga kita mesti jangan iri dengki kepada yang telah mendapatkan kenikmatan, ya kan? Ya, begitu pula kita tidak boleh bersedih bila mana kita mendapatkan musibah, kurangnya rizki. Kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Kemudian ikhwah billah, waskuru lahu, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah Anda beribadah kepada Allah dan hendaklah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang mengaruniai rizki. Jadi sekali lagi, dijadikan sarana rizki itu untuk beribadah, bukan melalaikan dalam beribadah. Bentuk rasa syukur itu yaitu dengan ibadah, dengan menggunakan rizki itu untuk menuntut ilmu, ya. Bukan malah menjadi penghalang dari menuntut ilmu karena pekerjaan. Ya, waskuru lahu ilaihi turja'un, kepadanya ya akan dikembalikan. Jadi di sini mengingatkan kepada hari akhirat, bahwasanya nanti akan ada pada hari kiamat itu setelah kematian akan dibangkitkan lagi, lalu akan dibalas amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Jikalau kita di dunianya jelek, berbuat dosa tersebut, kita akan mendapatkan balasan yang jelek juga. Bila mana di dunianya kita baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik juga. Ya. Faidah dari ayat ini, wahbillah, pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizki minhu. Wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizki minhu. Wajib berdoa pada Allah saja dan meminta rizki darinya. Yang kedua, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Wajib mengesahkan Allah dengan segala macam ibadah. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wajib bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Makanya pertanda kebahagiaan itu adalah orang yang diberi kenikmatan bersyukur, yang kena musibah bersabar, dan yang berbuat dosa istighfar. Itu pangkal kebahagiaan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam matan Qawaidu al-Arba'.
Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling bahagia di dunia. Amin. Ya. Karena kalau seandainya di dunia kita bahagia, maka di akhirat pun kita akan bahagia. Amin. Insya Allah. Kebahagiaan itu seperti misalnya orang yang memiliki keimanan itu karena diisi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah, ya kan? Rasa takut hanya kepada Allah, harapan kepada Allah. Karena diisi relung-relung yang ada di hatinya, jadilah dia orang yang paling bahagia. Macam-macam hati, macam-macam ibadah yang dilakukan oleh hati di samping yang zahir, maka karena diisi hatinya dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka dia itu tidak akan gundah gulana. Dia itu adalah orang yang paling bahagia. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, karena orang beriman itu orang yang paling bahagia. Man amila shalihan min dzakir unsa wa huwa mu'min fala nuhyanu hayatan thayyibah. Hidupnya itu akan bahagia, sentosa. Ya kan? Nah, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang ada di hati orang-orang yang beriman, tentu mereka akan mengambilnya secara paksa, ya, dengan pedang atau dengan kecut, atau yang semaknanya seperti begitu. Jadi alhamdulillah, orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau hanya beriman saja tidak dibuktikan, maka akan ada di dalam dirinya sedikit kegundah gulanaan, tergantung amal solehnya. Kalau kurang beramal soleh, gundah gulana datang. Tatkala banyak beramal soleh, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang baik, menuntut ilmu, mengamalkan, maka dia akan, Masya Allah, hidupnya bahagia, bercahaya wajahnya, dan dia membiasakan dirinya untuk melakukan sholat malam. Bukan hanya sekedar tok ilmu, tapi praktek. Jadi praktek. Bukan hanya sekedar ilmu untuk mengisi pengetahuan kita, akal kita, akan tetapi kita berupaya untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Mengucapkan salam, ya, sudah sering kita dengar hadisnya, ya, amalkan. Sholat malam sudah kita banyak dengar hadisnya tentang keutamaan sholat malam, amalkan. Silaturahmi sudah banyak kita dengar dalil-dalil dari para ustadz, dari melalui siaran radio dan lain sebagainya, amalkan. Inilah yang akan membuahkan hasil. Ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menambah keimanan kita, sehingga akan mencapai tingkatan nantinya yang tertinggi, yaitu al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ikhwah billah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur, Masya Allah, kita bisa bertatap muka di tempat ini, bisa berkumpul di majlis ilmu ini, yang tadinya tidak saling mengenal, kita sekarang jadi saling mengenal. Masya Allah, berkumpul di atas ilmu, berkumpul di atas keimanan. Padahal kebanyakan manusia itu hanya berkumpulnya itu karena dinar dan dirham. Akan tetapi berkumpul karena ilmu, berkumpul karena pengajian yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian itu bergembira dengan sebab karunia Allah, Islam, tauhid, sunnah. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi makanya antum, saya lihat hari Jumat ini suatu hal yang dinanti-nanti, ya kan? Insyaallah. Seperti itu. Mudah-mudahan Masya Allah, makanya tambah meriah, tambah banyak yang hadir. Alhamdulillah, ini karena berkat usaha-usaha antum yang memberikan contoh kepada yang lain. Wajahnya yang selalu berseri-seri tatkala bertemu, bukan cemberut terus, ya, sehingga bisa mewarnai kepada yang lainnya. Ini sebuah hal yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kembali lagi kepada faidah yang berikutnya, yang keempat adalah isbatul ba'si wal jaza. Itu menetapkan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Itu menetapkan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kelima, annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillah wa annal islama fihi khairud dini wad dunya. Bahwasanya tidak saling bertentangan antara meminta rizki dan usaha kita sekarang dengan berbagai macam usaha yang kita lakukan yang halal insyaallah, dan beribadah kepada Allah. Tidak saling bertentangan. Bahkan yang kita lakukan itu lebih baik daripada orang yang minta-minta, betul? Iya, seperti begitu. Mencari rezeki yang halal, berusaha, ya, tidak bertentangan. Bahkan mencari rezeki itu adalah ibadah. Ya. Jadi sekali lagi, tidak bertentangan antara mencari rezeki dan usaha dan beribadah kepada Allah. Wa annal islama fihi khairud dini wad dunya. Bahwasanya Islam itu ada padanya kebaikan agama dan dunia. Makanya yang kita minta kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih insyaallah terlalu lama penjelasannya, sehingga kita selesaikan bab ini insyaallah, bab yang ke-14, sedangkan bab yang ke-15-nya berarti pekan yang akan datang. Masih ada beberapa ayat lagi ini. Dua ayat lagi dan satu hadis. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza busyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Jadi yang dimaksud wa man adallu, jadi tidak ada seseorang yang paling sesat. Tidak ada seseorang yang paling sesat mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi tidak ada seseorang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian faman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sekarang ini saya bertanya, apakah ada berhala yang mengabulkan permintaan seseorang? Tidak ada. Tidak akan ada orang yang bisa mengabulkan kepadanya sampai hari kiamat. Kalau mintanya kepada berhala, kalau mintanya kepada patung, kalau mintanya kepada yang ada di kuburan, tidak akan ada yang mengabulkannya sampai hari kiamat pun. Kalaupun ada, seperti itu tadi, dari syaitan, godaan syaitan yang jadi berbentuk manusia atau mencuri dari harta yang lain dalam rangka untuk Allah. Yunus ayat 106. Pertama, bayanu annal isti'adzata ibadah. Mereka orang-orang yang mati pada hari kiamat, mereka itu menjadi musuh bagi orang yang menyembah kepada mereka. Nggak ridho sebenarnya yang sudah mati itu untuk diminta kepada selain Allah. Jadi bermusuhan. Gitu. Ya, paham ya? Ya. Yang bisa diambil dari ayat ini, anna du'a ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraq. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah faqad asyraq, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Asyirkal akbar, syirik besar. Yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallah. Penjelasan kecelakaan bagi orang yang meminta kepada selain Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat.
Yang ketiga, an-nasyirka huwa a'dhamud dhalal. Syirik itu adalah kesesatan yang paling agung. Yang keempat adalah isbatul ba'si wal hasyri lil jaza. Menetapkan hari kebangkitan, pengumpulan untuk dibalas. Antum mengetahui kan, nanti waktu dikumpulkan itu ada syafa'atul udma. Bagi orang yang bertauhid ini, syafa'atul udma dari Rasulullah SAW. Ya, di waktu itu manusia ingin minta datang kepada para nabi, ya. Akan tetapi kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, minta untuk segera diputuskan karena sedang menunggu keputusan pembalasan pada waktu itu. Kan pada waktu itu matahari didekatkan, ya kan? Pokoknya lagi sangat genting sekali. Mereka minta syafaat kepada para nabi, semuanya tidak bisa. Ketika kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, iya, bisa Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan mereka, untuk segera diputuskan dan ispa, kuspa, jadi di sal, yang jelas bahwasanya pada waktu itu hanya sebagai pujian, ya, derajat kedudukan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan yang lainnya, diberikan kekhususan untuk memberikan syafaat yang agung ini, dikatakan dengan maqam al-mahmud, kedudukan yang selalu dipuji oleh semua orang, semua manusia dari awal sampai akhir. Jadi hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, annal awthan la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu aksama yatasawwarul musyrikuna biha. Bahwasanya berhala tidak mendengar kepada orang yang meminta kepadanya, wa la tastajibu lahu, dan tidak akan bisa berhala untuk mengabulkan kepada orang yang berdoa kepadanya. Aksama yatasawwarul musyrikuna biha, berbeda apa yang digambarkan oleh orang-orang musyrikin. Yang keenam, anna ibadata ghairillah anna ibadatallahi wahda fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwasanya beribadah kepada Allah saja, ya, di dalam ibadah itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Ya. Kemudian muallif meneruskan masih dalam bab ke-14, wa qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu su wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ini ihwafillah pertanyaan dari Allah kepada orang-orang musyrikin. Jadi secara global, nanti aku lihat aja terjemahannya, ya. Apakah kamu, wahai orang-orang musyrikin, kenapa kalian menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sedang senang, tapi tak kala kalian di waktu sempit sekali ketika ada di lautan, waktu itu kalian berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sebenarnya kalian itu percaya sebenarnya. Mereka kaum muslimin itu adalah percaya di waktu sempit kepada Allah, bahwasanya yang bisa memberikan manfaat kepada Allah, kepadanya itu hanyalah Allah. Kenapa kalian di waktu senang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Anda tahu bahwa tidak ada seseorang yang bisa membuka kemadaratan, kejelekan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian beribadah, wahai orang-orang musyrikin, kepada selain Allah? Ini khitabnya kepada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Yang anehnya pada zaman sekarang ini, orang-orang itu baik di waktu senang maupun di waktu susah tetap aja memintanya kepada selain Allah. Sungguh sangat aneh sekali. Kalau orang musyrik jahiliyah zaman dahulu itu ketika sempit mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
Kalau pada saat sekarang ini kayaknya tidak bisa dibedakan ya. Di waktu senang tetap juga melakukan kesyirikan, di waktu susah tetap juga datang ke dukun lah, datang ke mbah anu lah. Dan ini jadi PR, tapi bukan diketawain, sekali lagi bukan PR bagi kita bahwasanya urusan akidah ini tidak bisa diremehkan. Karena ada sebagian para dai yang meremehkan dakwah kepada tauhid. Terus saja urusan politik yang diurus. Ya. Jadi faidah yang dapat kita ambil dari ayat ini, butlanul isti'anati bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi Allah. Kebatilan meminta perlindungan di waktu sempit kepada selain Allah pada suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Yang kedua, annal musyrikina maqrunun bi tauhidir rububiyah. Bahwa orang musyrik itu mukirrun, mengakui kepada tauhid rububiyah, walam yudkhilhum dzalika fil Islam, akan tidak memasukkan mereka dengan sebab mengakui tauhid rububiyah ke dalam Islam. Yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bi tauhid rububiyah, mengambil dalil istidlal untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid pengurusan. Kalau kalian mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian, kenapa kalian tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah? Yang keempat, al-ihtijaju 'alal musyrikina bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Membantah orang-orang musyrikin dengan apa yang telah mereka akui terhadap apa yang mereka tolak. Kenapa mereka menolak untuk mengesahkan Allah dalam ibadah? Padahal kalian juga mengakui kalau di waktu sempit itu yang menyelamatkan hanya Allah. Kenapa kalian di waktu sedang senang menyekutukan kepada Allah begitu? Iya. Iya. Satu lagi, insya Allah menuntut ilmu memang perlu sabar ya. Tapi insya Allah antum kayaknya pada semangat ya. Insya Allah semangat ya. Alhamdulillah. Gak ada yang kelihatan ngantuk. Alhamdulillah. Serius semuanya ini. Gimana Pak Ahmad? Iya, masya Allah. Semangat. Ya. Qala al-mu'allif wa rawa at-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya bahwasanya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik. Tidak disebutkan munafik tersebut. Dalam riwayat bahwasanya yang dimaksud munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, gembongnya munafik. Yu'zi al-mu'minin, selalu menyakiti, dia itu menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, yang berkata sebagian mereka dalam riwayat bahwasanya yang berkata ini adalah Abu Bakar. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Mari kita berdiri ya, kita meminta pertolongan kepada Rasulullah min hadzal munafik. Dari munafik ini ada yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari lafaz ini, meminta pertolongan kepada Nabi. Yuk minta pertolongan kepada Rasulullah. Padahal kan itu kan Rasulullah mampu saja pada waktu itu, tapi dalam rangka untuk menolak kemadorotan yang akan mengakibatkan kepada kesyirikan, sarana yang bisa mengakibatkan kepada kesyirikan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, ya kan, untuk menolong dari orang munafik tersebut kan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tatkala salah seorang sebagian
Mu'minin mengatakan, mari kita berdiri untuk minta pertolongan kepada Rasul dari munafik ini, Nabi SAW mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, bahwasanya tidak ada yang diminta perlindungan di waktu sempit. Tidak boleh kita meminta, tidak boleh dilarang meminta kepadaku. Tidak boleh minta pertolongan kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, sungguhnya yang diperbolehkan itu minta pertolongan dari Allah. Karena Nabi langsung mengingkarinya. Karena dalam rangka mencegah biar tidak terjerumus kepada kesyirikan yang besar. Padahal yang mampu itu diperbolehkan seperti tadi. Tapi dalam rangka untuk mencegah suatu perkara yang bisa mengakibatkan kepada kesyirikan, Nabi Muhammad SAW melarangnya. Yang seperti ini contohnya dilarang juga. Pada pembahasan yang lalu, dilarang sholat di sisi kuburan, dilarang berdoa di sisi kuburan. Walaupun yang sholat dan yang berdoa tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia sholat kecuali hanya karena Allah. Akan tetapi ini merupakan sarana di antara sarana-sarana kesyirikan. Maka dalam kaidah usul, saddud dawa'i, mencegah kemadharatan yang timbul setelah itu mengakibatkan kepada kesyirikan. Ya. Ikhwah fillah, bahwasanya secara kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengingkari kepada sahabat Nabi SAW kalimat ini dengan mengatakan tidak boleh minta pertolongan kepadaku, akan tetapi yang diminta pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwasanya syirik itu tidak boleh diremehkan. Begitu pula langkah-langkah yang menuju, yang mengarahkan kepada suatu perkara yang menimbulkan kepada kesyirikan, sarana harus dicegah, harus dijaga, harus dibentengi untuk menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah dari hadis ini, ya, ini tadi kan bab minasyirki an yastaghitsa bighadalah ini. Wajhud dalalah yang diinginkan oleh mu'allif dari bab ini adalah hadis ini. Tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, yang masuk ke dalam bab ini. Dan adapun dalil-dalil yang menjelaskan tidak boleh berdoa pada selain Allah sudah kita lalui ayat-ayatnya tadi. Ya. Nah, faedah dari hadis ini, annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Bahwasanya tidak boleh meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta pertolongan kepada selain Nabi itu lebih utama lagi dilarangnya. Kepada Nabi tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhid. Bimbingan untuk baik pengucapan dan juga bimbingan untuk menjaga tauhid. Yang ketiga, saddud turuq al-mufdiyah ila syirik. Menolak atau menahan jalan-jalan yang bisa mengakibatkan kepada kesyirikan. Yang keempat, masru'iyatus sabri alal adza fillah. Disyariatkan bersabar untuk mendapatkan gangguan di jalan Allah. Yang kelima, dzamun nifaq, celaan kepada orang munafik. Yang keenam, tahrimu adhiyatil mu'minin, haramnya menyakiti orang yang beriman. Li'annaha min fi'lil munafikin, karena sesungguhnya menyakiti orang-orang yang beriman itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah bahwasanya antara kita sesama mukmin itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang selamat lisan dan tangannya. Wah, karena kita sudah belajar tauhid, udah gampang sekali untuk meremehkan kepada yang lain, sehingga perasaan orang yang lain itu tersakiti oleh diri kita. Perlu dijaga. Tapi dalam rangka menjelaskan kebenaran, walaupun misalnya pada waktu itu sakit, kan itu dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran. Tapi kalau sikap-sikap yang lain dari akhlak, tentu tetap harus tetap ada adab etika yang perlu kita jaga dalam rangka kehormatisan sesama kaum
muslimin semua, kaum muslimin, kaum mukminin begitu. Dari tutur kata akhlak kita semuanya. Buah dari akidah yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau misalnya dengan kata-kata kita ini malah menumbuhkan kemadorotan, lebih baik diam. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada yang bertanya, silakan. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan. Karena pernah ketemu. Ya. Halo. Yang bisa saya jawab, kalau enggak di-PR-kan. Assalamualaikum. Ya. Anda pernah ketemu dengan orang-orang kuburiyun. Ya. Dia mengambil dalil untuk membenarkan tindakannya dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mati di fisabilillah itu dia nggak mati, dia hidup. Makanya saya minta kepada mereka. Syukran Ustaz, sekolahnya. Ya. Ya. Jadi alasan yang menyembah kepada kuburan itu bahwasanya orang yang mati itu masih hidup. Khitab ayat tersebut kan kepada siapa harus dicek dulu kan penafsirannya. Yang jelas secara singkat sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya yang mati itu sudah mati, tidak ada kehidupan yang ada di kuburan. Jadi apa yang diperlihatkan oleh film-film bahwasanya yang sudah mati itu jagoan gitu kan. Itu sebenarnya itu perlu antum ketahui bahwasanya media itu kan yang mengadakan siapa? Musuh-musuh Islam. Ya, dalam rangka merusak akidah kita bahwasanya orang yang mati itu lebih jagoan daripada yang hidup. Bahkan yang salah diajarkan oleh sebagian kaum muslimin adalah tatkala memberikan rasa takut kepada anak kita biar diam dengan cara ditakut-takutin. Ada hantu misalnya dengan kalau dulu itu rumah masih bilik tuh, biar diam. Pendidikan dari awal udah salah. Jadi intinya bahwasanya itu adalah subhat, dengan ilmu bisa hilang. Jadi yang bertanya seperti itu ngaji aja gitu aja. Ya, Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Bagaimana cara memahami hadis yang amal kita itu tidak bisa seperti para sahabat, menyaingi para sahabat, gitu kan? Ya. Walaupun kita berinfak sebesar gunung Uhud, paham sahabat semut, kita tidak bisa menyamainya. Betul. Nah, bagaimana kalau digabungkan? Saya dengar hadis bahwa di akhir zaman ini akidah yang kita pegang itu kan seperti bara api. Nah, di hadis yang lain, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Al-Quran dan sunnah yang hakiki itu ya, yang benar-benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka akan mendapatkan pahala 50 para sahabat. 50 para sahabat. Karena di zaman ini, di zaman sekarang ini, kalau dulu melaksanakan akidah itu ada bimbingan Rasulullah. Iya. Kalau sekarang kan saking jauh-jauhnya, bahkan kalau kita mengikuti orang banyak pasti sesat. Ya. Nah, bagaimana memahami hadis itu bahwa kita kalau berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh di akhir zaman, maka akan mendapatkan pahala 50 para sahabat gitu. Maksudnya pahala di mana? Ya. Saya jawabannya seperti ini, singkat aja karena 5 menit lagi ya. Kita ini telah mengetahui tentang keutamaan sahabat. Sebagaimana orang yang mengikuti sahabat ya, di akhir zaman memiliki keutamaan.
Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah adil. Makanya tidak akan ada yang bisa mengalahkan amalan orang yang setelah sahabat. Sampai tabi'in pun tidak akan bisa mengalahkan amalan yang dilakukan oleh sahabat. Makanya dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama, bahwasanya Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, maka debu ketika perangnya Muawiyah itu tidak bisa dibandingkan dengan kewarauan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Umar bin Abdul Aziz yang dikenal keadilannya itu dan kewaraannya memiliki keutamaan, tapi untuk menyaingi, membandingi amalan satu sahabat pun tidak bisa dikalahkan. Jadi sekali lagi, sedangkan hadis yang menjelaskan melewati keutamaan para sahabat menunjukkan keutamaan orang yang berpegang teguh ya, kepada sunnah dengan menggenggam erat apa yang dipahami oleh sahabat. Karena al-usulu indana, pokok prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu at-tamassuk bima kana alaihi sahabat, berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Tetap ya, yang di akhir zaman itu mendapatkan pahala sesuai dengan yang hadis dalil tersebut ya, dan itu pun bila mana alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin, akan mendapatkan pahala seperti itu. Bukan berarti dari sisi menyaingi sahabatnya. Bahkan bisa dikatakan tetap bahwasanya kita itu orang yang guroba itu adalah seperti itu, adalah yang berupaya di tengah banyaknya orang sudah tidak perhatian lagi dalam berpegang teguh kepada sunnah. Dia berupaya untuk berpegang teguh kepada sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Itulah yang akan mendapatkan pahala 50 kali lebih daripada sahabat sebagai motivasi. Bukan berarti bisa mengalahkan. Tabi'in juga tidak bisa mengalahkan Muawiyah, apalagi orang yang ada di akhir lagi gitu. Tapi yang jelas memiliki keutamaan bagi orang yang berada di atas sunnah. Bagaimana Pak? Wallahu a'lam. Itu saja mungkin, insyaallah pengajian ini selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, bab 15 yang insyaallah nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf para pendengar Radio Minbar, mungkin pertanyaannya belum masuk ke WhatsApp. Insyaallah ketika udah masuk nanti akan ada jawabannya di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.